Kita kali ini akan membahas makanan dari seseorang yang sering kita dengar, yaitu Bang Ade Rai. Yuk kita mengintip rasio makanannya bagaimana sih supaya kita bisa berotot seperti dia dari dulu sampai sekarang. Apa saja makanannya dia ya? Kita lihat yuk, mari kita membedah rasio makronutrisi dari Bang Ade Rai. Yang tertarik dengan konten video ini, silahkan simak terus. Selamat datang di channel Binaraganet bersama saya Jo Puangfu, biasa dipanggil nama Jo JP atau JP, yang membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Kita tahu bahwa Bang Ade Rai ini mengawali karir binaragawannya sejak tahun 1994, di mana dia berusia sekitar 24 tahun. Jadi pada saat masa remajanya usia 9 sampai dengan 17 tahun, sebenarnya dia dilatih sebagai atlet bulu tangkis. Tapi gagal, sehingga dia beralih di usia 17 tahun ini, beralih kepada latihan angkat beban atau angkat berat. Sehingga pada tahun 94, kira-kira 7 tahun kemudian, dia memenangkan pertandingan pertama di IFBB, yaitu Indonesian International Championship, First Heavyweight and Overall, dan Best Bodybuilder juga. Berturut-turut dari 94, 96, 97, 99, 2000, 2002, dan 2007. Kemudian dia mengikuti juga Mr. Asia IFBB ABBF di 95 dan 98, dan Mr. ASEAN di 95. Kemudian IFBB medali emas SEA Games di 97. Jadi pertandingan yang sangat bonafit, SEA Games pun dia juga berhasil meraih medali emas. Dan baru pertama kali dia mengikuti bodybuilders dunia Amerika Serikat, itu Musclemania World First Light Heavyweight dan overall winnernya itu di tahun 96. Kemudian Super Body World Professional di tahun 2000 dan Musclemania World Professional di tahun 2000. Dan untuk pertama kalinya dia masuk dalam ranah pertandingan dunia yang biasa di Amerika Serikat, ya, itu di Musclemania World First Light Heavyweight dan overall winner di tahun 1996. Kemudian diikuti lagi Super Body World Professional overall winner di tahun 2000. Sekaligus di tahun yang sama juga dia mengikuti Musclemania World Professional juga, ya. Ini semua saya dapat datanya dari salah satu artikel di majalah suara.com, ya, bisa dilihat di sana. Rasanya apa sih Bang Ade Rai bisa sampai besar berotot, ya kan? Di dalam salah satu artikel lama, di sini disebutkan saya quote dari dia, karena binaragawan perlu menampilkan otot, jadi harus mengkonsumsi protein sebagai bahan dasar pembangun otot dalam jumlah cukup tinggi. Ini dari kata-kata Ade Rai. Sedangkan lemak diperlukan sebagai energi saat latihan. Di pertama, asupan lemak sebagai energi latihan dan protein tinggi sebagai bahan dasar pembangun otot. Jadi pola makan Bang Ade Rai itu seperti apa ya pada waktu itu, ya? Di artikel yang sama disebutkan bahwa porsi makannya tidak terlalu banyak benarnya kan. Namun dia makan porsinya 4 kali sehari. Jadi 4 jam dia makan. Dia makan 4 jam sekali. Nah, ini berarti kira-kira 4 kali makan sehari, ya. Dan komposisi kandungannya protein, karbohidrat, dan lemak itu 40%, 40%, dan 20%. Ini akan berbeda pada saat dia dalam persiapan mengikuti perlombaan, di mana porsi makannya menjadi 60, di proteinnya 60, karbohidrat 20, dan lemaknya di 20. Ini tujuannya agar badan saya jadi kencang hingga menampilkan urat-urat. Ini dari kata-kata Ade Rai sendiri, sambil menambahkan bahwa karbohidrat yang terlalu banyak juga bisa menjadi lemak. Jadi kita bisa lihat bahwa rasio makanan sehari-hari dia itu 40-40-20, dan rasio makanan persiapan kontes atau disebut dengan pre-kontes itu 60-20-20. 60-20-20. Ya, kita lihat bahwa kalau rasio makanan Bang Ade Rai di tahun 1998 itu, ya, masa-masa puncak dia memasuki dunia binaraga, itu makanan sehari dia 40-20-20. 40 protein, lemak, karbohidrat 40, lemak 20. Jadi apabila dia mengkonsumsi jumlah kalorinya 2000 kalori, maka proteinnya 200 gram, karbohidrat 200 gram, dan lemaknya 44 gram. Dan apabila dia mengkonsumsi 2500 kalori, maka proteinnya adalah 2500 gram, karbonya 250 gram, dan lemaknya 56 gram. Dan apabila dia konsumsi 3000 kalori, maka proteinnya menjadi 300 gram sehari, 300 gram karbohidrat, dan 67 gram lemak. Kalau 67 gram lemak itu mungkin dalam waktu 4 kali makan cuma sekitar 15 gram lemak, cukup rendah ya lemaknya, ya. Jadi harus ditekan lemaknya sebisa mungkin. Atau kalau 300 gram protein,
maka apabila 4 kali makan, berarti setiap kali makan itu sekitar 75 gram proteinnya. Oke. Ini akan berbeda pada saat dia menghadapi persiapan kontes. Ini tentu saja persiapan kontes ini memerlukan waktu sekitar 1-2 bulan. Di mana rasio makronutrisi dari Bang Adira ini memberikan perbedaan, yaitu 60-60-20-20. 60% protein, 20% karbohidrat, dan 20% lemak. Dan kalau ini dibagi, maka apabila dia konsumsi kalorinya 1700, ya, tentu saja kalau pre-kontes ini bukan kalori yang bulking ya, pasti akan agak sedikit defisit atau di maintenance-nya. 1700 itu di proteinnya 255, karbohidrat 85, dan lemaknya 38. Jadi kalau diibaratkan dalam kalori, maka di jumlah kalorinya apabila dalam 1700, tentu saja kita tahu bahwa pre-kontes ini konsumsi makanannya itu tidak dalam keadaan bulking, mungkin akan sedikit defisit atau maintenance. Jadi kalau di 1700 kalori, maka proteinnya di sekitar 255 gram, karbohidratnya 85 gram, dan lemaknya 38 gram. Kalau jumlah kalorinya 2000, maka proteinnya 300 gram, karbohidratnya 100 gram, dan lemaknya 44. Dan apabila di 2400 kalori, maka di 375 gram, 125 gram karbo, dan lemaknya 56 gram. Dan makronutrisi dari Bang Adira ini akan berubah. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa apabila dia konsumsi 1700 kalori dan mengkonsumsi protein sebanyak 255 gram dan 4 kali makan sehari, itu berarti sekitar 60 gram protein, 65 gram protein per setiap kali makan, dan hanya sekitar 10 gram lemak. Dan makronutrisi Bang Adira ini berubah total sejak awal pandemi tahun 2020. Kita bisa dilihat dari video yang diposting oleh Bang Adira tanggal 7 Oktober 2020 yang di YouTube yang berjudul dengan Precision and Personalized Nutrisi. Jadi data Bang Adira kita tahu bahwa dia memiliki tinggi badan 183 cm dengan berat badan 95 kg dan lemak di kisaran 10-11%. Dia ada melakukan perubahannya adalah, pertama dia ada melakukan puasa 10-13 jam sehari, dan pola makannya dengan 4-5 kali makan sehari. Rasio nutrisi pun juga berbeda, dengan protein 40, karbohidrat 18, dan lemaknya 42. Anda bisa nonton di YouTube pola makan dia sehari-hari seperti apa ya. Jadi rasio makronutrisi Bang Adira di tahun 2020 ini seperti apa? Ini pada saat dia berusia 50 tahun, genap 50 tahun. Yaitu protein 40, karbohidrat 18, dan lemak 42. Ya, apabila dibagi ke dalam kalori, jadi 2000 kalori, dia akan mengkonsumsi 200 gram protein, karbohidrat 90, dan lemaknya 93. Saat itu dia mengkonsumsi sekitar di 2500 kalori, atau 2500 kalori ini 250 gram protein, 113 gram karbohidrat, dan 117 gram lemak ya. Jadi bisa terlihat bahwa ada pergeseran perubahan makanan dia dari yang tadinya high protein, high carbs menjadi high protein, high fat ya. Kita bisa lihat karbohidratnya turun sampai 18%. Jadi begitu kira-kira perubahan pola makan dan apa saja yang dimakan oleh Adira. Bagi yang tertarik, silakan bisa ikutin rasio makronutrisinya. Semoga ini bermanfaat. Saya Joko Angfu bersama Binara Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.